setelah kita tahu bahwa di Quran itu ada informasi bagi orang yang levelnya bawah, menengah, sampai tinggi, semuanya ada. Sebetulnya semua ada. Misalnya orang kafir. Orang kafir puas nggak dengan informasi Al-Quran? Puas. Beberapa ayat yang bisa memuaskan akal mereka banyak di dalam Al-Quran, terutama ayat-ayat kauniyah. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai mukmin hanya mau mengamalkan Quran selama itu masuk akal? Yang kedua, naik selanjutnya, ainul yakin, bahwa di dalam Al-Quran bertebaran ayat-ayat yang bisa memuaskan keyakinan kita karena kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa apa yang digambarkan Al-Quran misalnya ternyata sesuai dengan temuan sains. Kalau tadi level basic misalnya seorang mati, ya anak kecil juga tahu bahkan ada kematian. Tapi wassama'i wattariq, bahwa di dalam demi langit dan demi yang mengetuk di malam hari, ternyata ada temuan sains. Akhirnya dia mengatakan Quran benar. Pada 1400 tahun yang lalu tidak ada sains yang bisa membuktikan bahwa di langit sana ada suara setiap malam setelah direkam suaranya torok, yatruku wattariq wassama'i wattariq, tok 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 gitu. Pada level ini para saintis puas ternyata Al-Quran benar adanya. Nah, yang paling tinggi sekarang adalah hakul yakin. Tingkatan hakul yakin ini adalah tingkatan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang berpikir mendalam dan sumber pemikirannya adalah Al-Quran itu sendiri. Di mana sains dan fakta-fakta empiris benar dan dianggap benar selama sejalan dengan Al-Quranul Karim. Jadi Quranlah yang menjadi pusat pijakannya dalam berpersepsi. Beda dengan umumnya manusia, akalnya yang dijadikan sebagai sandaran dalam mendeskripsikan atau mempersepsikan sesuatu. Nah, kalau memang Anda ingin melihat Al-Quran sebagai hakul yakin, maka pandang segala sesuatu dengan kacamata Quran dulu. Bukan dengan memuaskan akal dulu. Ini standar berpikir ulul albab. Karena bagi ulul albab, level ilmu yakin tentang mati udah selesai. Level sains, ainul yakin sudah selesai. Tetapi bukan untuk itu Quran diturunkan. Yang utama adalah soal keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Itu agama. Yang membuat, kata Buya Hamka, orang yang yakin kepada Allah dan orang yang yakin pada akhirat tentram hidupnya bersama agama, yakni bersama Al-Quran. Memangnya banyak orang beragama yang gak tentram dengan agamanya? Banyak. Bahkan curiga dengan agamanya sendiri. Sehingga dia hanya menempatkan agama dalam urusan-urusan privat. Tidak boleh masuk ke wilayah publik. Sehingga menempatkan agama hanya urusan-urusan yang bersifat ibadah. Tidak boleh masuk ke wilayah hukum dan politik. Inilah orang-orang yang tidak merasa aman dengan agamanya, orang-orang yang tidak merasa nyaman dengan agamanya. Karena bukan kitab suci agamanya yang dijadikan sebagai acuan menetapkan sebuah kebenaran. Nah, pada malam hari ini akhirnya sampailah kita. Kalau begitu, setelah kita mengenal Al-Quran sebagai hakul yakin, soal apa nih? Bukan soal mati. Kalau soal mati, level rendah. Semua juga tahu bakal mati. Terus, soal sains? Bukan.
Di Al-Quran meskipun ada isyarat-isyarat sains yang menggoncang jiwa, tapi bukan itu tujuan utama. Walaupun banyak orang sekarang kagum dengan Al-Quran kalau pendekatannya saintifik. Level ainul yakin. Walau alam mungkin persepsi saya salah, atau klasifikasi saya salah, yang paling tinggi. Kalau kita lihat surah Al-Waqiah, informasinya, soal Al-Waqiah, peristiwa kiamat yang pasti terjadi. Waqiah, pasti terjadi. Ada Al-Muqarrabun, ada Ashabul Yamin, ada Ashabul Masy'amah. Ketika manusia masih hidup, masih bertingkah pola di muka bumi, manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu Al-Muqarrabun, Ashabul Yamin, dan Al-Masy'amah. Tapi setelah mati, ada 3 klasifikasi lagi. Al-Muqarrabun, Ashabul Yamin, dan Al-Mukadzibun ad-Dallun. Pendusta agama ini. Sementara golongan yang ditekatkan dan golongan kanan hampir sama. Nah, inna hadza lahu haqqul yaqin. Kalau kita lihat di ayat ini, hanya menegaskan tentang peristiwa kiamat, tentang kebangkitan, tentang balasan-balasan yang ada di dalamnya. Akhirnya saya berkesimpulan, mungkin salah, kalau saya ingin mengambil manfaat Al-Quran sebagai haqqul yaqin, maka saya harus pertama menjadikan Al-Quran sebagai landasan berpikir saya. Apa yang kata Al-Quran adalah sebuah kebenaran, walau belum diterima oleh akal manusia. Kebenaran yang sesungguhnya adalah apa yang dikatakan oleh Al-Quran dalam rumusannya, walau masih ditentang oleh para saintis. Karena sains sesungguhnya tidak bertentangan dengan agama. Saya harus bersabar dalam hal ini. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Apa yang harus saya ambil dari Al-Quran sebagai haqqul yaqin? Inilah yang tidak pernah bisa dijangkau secara empirik oleh manusia. Yaitu informasi atau keyakinan seputar pasca kematian atau ketika terjadi kiamat. Ketika ada kebangkitan. Ketika ada pembalasan atas setiap amal manusia. Wilayah ini barangkali Ustaz Deden kalau bisa kita spesifikasikan ya, kita klaster wilayah haqqul yaqin. Karena di surat Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sampai la taurunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. At-Takasur itu mendeskripsikan 3 tahapan keyakinan manusia. Tetapi bagaimana mengambilnya, di surah Al-Waqiah diajarkan secara detail. Ayat 1 sampai 94. Dan setelah yakin, apa yang harus kita kerjakan? Fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, output orang yang sudah haqqul yakin pada Quran, hatinya selalu bertasbih gitu. Bismi rabbihil azim, dengan namanya yang agung, itu outputnya. Dan saya kira surat lain yang belakangannya juga fasabbih bismi rabbikal azim, itu selain Al-Waqiah juga Al-Haqqah ya Ustaz Deden ya? Iya, ada Al-Haqqah. Kalau di surat juga cerita tentang kiamat. Al-Haqqah peristiwanya. Haqqahnya itu. Iya. Kata haknya itu. Nah, sekarang jadi sahabat sudah mulai cerdas. Oh, kalau begitu melihat Al-Quran sebagai haqqul yakin, lihat aja surah Al-Waqiah dan lihat surah Al-Haqqah. Maka 2 jempol nanti. Dan efeknya harus muncul dong. Fasabbih bismi rabbikal azim. Bahkan di dalam surat Al-Waqiah 2 kali itu fasabbih bismi rabbikal azim disebutkan. Seakan-akan memang output daripada yakin kepada Al-Quran sebagai haqqul yakin adalah subhana rabbiyal azim. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah. Saya langsung hafalan saya lompat ke surah Al-Imran ayat 191 tentang ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Kemudian ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Nah, di situ. Jadi saya menjadi paham betul surah Ali Imran itu ayat 191 dan 192, mengapa Allah Subhanahu wa taala mensifati ulul albab di dalam surah Ali Imran tersebut, mereka selalu mengucapkan subhanaka, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tak lain kalau melihat surah Al-Waqiah, karena tasbih adalah sebagai konsekuensi mereka sudah sampai, pengetahuan mereka, keyakinan mereka sudah sampai kepada al-haq, kepada yang keyakinan yang level tertinggi. Subhanaka, Allahu Akbar. Makanya kalau kita tarik lagi isi surah Al-Waqiah itu, misalkan dicontohkan tadi level yakin kematian, kemudian level ilmu yakin, ainul yakin, karena al yakin itu adalah ilmu yakin. Al yakin dan ilmu yakin itu adalah itu juga, kalau tadi dalam penjelasannya bermanhaban lagi. Kemudian yang pertengahan adalah ilmu yakin, yang paling tinggi adalah hakul yakin. Contohkan begini, kematian adalah ilmu yakin, ya, di mana seseorang mengakui bahwa kematian itu pasti akan menimpa diri. Nah, setelah kematian itu ada berbagai macam peristiwa. Nah, peristiwa-peristiwa setelah kematian ini ada yang merupakan ilmu yakin bagi seseorang. Artinya dia percaya bahwa setelah mati itu ada surga, ada neraka, ada pahala, ada azab. Tetapi pengetahuannya terhadap surga dan neraka belum mendorong untuk taat, dan belum terdorong maksimal meninggalkan maksiat. Ada lagi orang, dia yakin dengan kematian, juga yakin dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian, ada neraka, ada surga, dan dia pun sudah mulai mengerjakan persiapan untuk menghadapi hari itu. Itulah ulul albab. Maka setelah subhanaka, apa yang dikatakan? Faqina azabannar. Faqina azabannar. Maka lindungilah kami dari azab neraka. Kenapa? Karena bagi mereka azab neraka itu udah nyata, dan amal mereka sehari-hari menunjukkan keyakinannya itu. Baik, Ustaz. Jadi seakan-akan surga dan neraka itu bagi ulul albab itu real gitu ya. Real. Jadi ya nyata adanya. Dan level ulul albab itu tingkatan indrawinya itu sudah bisa merasakan panas atau segarnya neraka dan surga itu. Mungkin dalam kasus ini kasus Ibnu Umar barangkali ya, yang kalau baca ayat tentang surga seakan-akan merasakan nikmatnya surga, itu berarti sudah sampai tingkatan hakul yakin itu, baca Qur'annya. Kalau baca ayat-ayat tentang neraka seakan-akan merasakan panasnya neraka, sehingga kemudian menangis dan takut kepada Allah. Itu berarti baca Qur'annya sudah level hakul yakin. Gitu.
Tapi seputar itu ya sahabat, bukan masalah duniawi ini nanti. Ya, masalahnya ini terkait dengan kiamat, kebangkitan, surga neraka, dan peristiwa-peristiwa di antara ketiga ini. Itu hak al-yakin. Memang kalau kita bicara surat Al-Imran tadi, lanjutannya semua tentang surga neraka itu. Iya. Faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan seterusnya. Jadi sampai ayat terakhir di surah Al-Imran itu, itulah esensi daripada hakul yakin harus kita yakini. Kalau begitu Ustaz Deden, berarti orang yang paling tinggi ilmunya itu bukan para saintis yang paling tinggi gelar akademiknya atau temuan ilmiahnya. Orang yang paling tinggi ilmunya atau keyakinannya adalah orang yang sudah bisa meyakini dan merasakan dengan penuh keyakinan tentang kiamat, akhirat, dan semua yang ada di dalamnya. Itulah hakul yakin. Nah, bagi yang ingin mendapatkan hakul yakin, ya baca Quran. Dan Quran memang di situ yang terbesar porsinya. Sehingga orang-orang yang baca Quran itu ya aman di dunianya, tentram dunianya, tidak diserang rasa takut, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut tentang apa yang akan terjadi nanti pasca kematian. Sementara yang tidak mengimani hakul yakin masih duga-duga. Apa benar ada siksa kubur? Apa benar akan dibangkitkan? Kan itu persoalannya di dalam Al-Quran itu. Inilah orang-orang yang gak nyaman. Sehingga karena mereka tidak punya cara berpikir yang benar tentang kubur, tentang kebangkitan, tentang kiamat, pertanyaannya adalah, hidup apa jadi sekarang? Jadi saya harus bagaimana sekarang? Itu kan sangat berpengaruh. Begitu juga punya harta yang banyak. Bagaimana cara memanfaatkannya? Atau apa yang harus saya cari ke depan mumpung saya masih hidup? Kalau tidak punya keyakinan pada akhirat, wah nanti pasti kacau itu hidupnya. Sebaliknya, orang-orang yang sudah tentram dengan akhiratnya, sudah yakin dengan janji-janji Tuhannya, di dunia dia tentram. Efeknya dia tidak seperti orang gila dengan berbagai macam tekanan dan tuntutan hidup kehidupan ini. Karena dia tahu dunia cuma tempat berbekal, bukan tempat untuk bersenang-senang semata-mata. Nah, sementara orang-orang yang tidak punya hakul yakin pasti kacau hidupnya. Ya, nggak apa-apa di penjara setelah korupsi. Yang penting jangan dimiskinkan. Bahkan ada yang sudah divonis, ya, divonis dihukum terus masih goyang TikTok dia. Karena dia yakin bahwa dia tetap bisa nikmat di penjara dan dia tahu soal keadilan. Yang penting hartanya banyak. Nah, itulah orang-orang yang pada akhirnya ya harus berhadapan dengan sesuatu yang paling menyakitkan nanti di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab.